Selamat pagi Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita bisa punya kesempatan membaca merenungkan firman Tuhan kembali. Bilangan 18 ayat 1 sampai dengan 7 akan mendasari perenungan firman Tuhan pagi ini yang saya beri judul Sang Imam Besar Agung. Saya akan membaca beberapa ayat dari Bilangan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam." Ayat 5, "Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. 7. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu haruslah memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, Tuan Lee dan istrinya membuka toko kecil yang menjual pakaian di kota Pauci, Shanxi pada tahun 2006. Tidak lama setelah mereka membuka usaha ini, ada seorang wanita muda masuk ke tokonya dan membeli sebuah blus, kemudian buru-buru meninggalkannya. Tak lama kemudian, Lee baru menyadari kalau uang 100 yen yang diberikan wanita itu ternyata uang palsu. Pemilik toko ini tentu sangat terkejut. Ada orang datang ke toko kecilnya dan tega membayar dengan uang palsu. Sejak itu, pemilik toko ini mulai menggunakan alat pendeteksi uang palsu untuk tokonya supaya insiden itu tidak terjadi lagi. Bahkan dia menempelkan uang 100 yen palsu itu di dinding supaya terlihat jelas. Sudah dikasihi Tuhan, beberapa tahun kemudian Lee dan istrinya menerima kunjungan seorang pelanggan yang tidak biasa. Seorang wanita berbaju merah yang terlihat tidak nyaman memasuki toko dan melihat sekeliling. Ia mendekati meja dan bertanya kepada Nyonya Lee, "Toko ini sudah di sini untuk waktu yang lama kan?" kata wanita itu. "Iya benar," kata Lee. Setelah mendengar jawaban itu, wajah wanita itu menegang. Dia langsung melontarkan permintaan maaf yang sudah lama tertunda. 7 tahun yang lalu, katanya, dia bekerja di toko ibu mertuanya. Dan secara tidak sengaja dia menerima uang palsu 100 yen dari pelanggan. Karena dia takut toko ini akan mengalami kerugian dan bermasalah dengan mertuanya, maka dia pergi menggunakan uang palsu ini berbelanja di toko Lee. Tapi sejak saat itu, wanita muda itu mengatakan dia terus-menerus merasa bersalah dan merasa perlu meminta maaf kepada pasangan Lee ini. Namun karena takut, wanita muda ini kemudian menunda melakukannya dan berusaha menghindar dari Lee dan tokonya sampai 7 tahun berlalu. Saudara, hal yang hampir sama juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika umat Israel melihat tongkat Harun secara ajaib bertunas, berbunga dan berbuah dalam waktu 1 malam, mereka baru menyadari dosa mereka yang telah terlalu berani mendekati kemah suci untuk berlagak sebagai imam. Ketakutan akan murka Tuhan yang baru saja mereka alami makin bertambah ketika mereka melihat tongkat Harun yang berbunga itu. Hal ini juga yang membuat mereka takut untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel terus-menerus dalam keadaan demikian. Tuhan menyatakan belas kasihannya dan menetapkan sistem keimaman di tengah umat Israel. Sistem keimaman adalah pemberian Tuhan kepada Israel agar mereka dapat mendekati dan kembali membangun relasi dengan Tuhan. Dan Tuhan memilih Harun dan keluarganya untuk menjadi pengantara antara Tuhan dan umat Israel. Harun dan anak-anaknya bertanggung jawab sebagai imam melayani di tempat maha kudus dan mezbah. Mereka harus mengurus tempat kudus dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan mezbah dan apa yang terdapat di ruang maha kudus. Harun dan keluarganya juga harus dibantu oleh sanak keluarganya dari suku Lewi. Tanggung jawab orang-orang Lewi ini adalah menangani seluruh kemah pertemuan, seluruh perkakas dan membantu Harun dan anak-anaknya dalam menyelenggarakan semua pelayanan di kemah suci. Tapi orang-orang Lewi tidak diizinkan melakukan hal-hal yang melampaui peran mereka sebagai imam atau sebagai pelayan. Mereka tidak diizinkan melakukan tugas keimaman seperti membakar korban, memercikan darah dan sebagainya. Jika orang-orang Lewi ini berani mendekati ruang maha kudus, maka mereka berikut imam akan mati. Apalagi orang awam jika berani mendekat, ia juga pasti mati.
Dari sini kita bisa melihat bahwa pelayanan keimaman adalah masalah yang sangat serius. Dan Tuhan menuntut Harun dan anak-anaknya bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan terhadap tempat kudus dan jabatan keimaman mereka. Mereka harus berhati-hati terhadap pencemaran kekudusan, harus menjaga aturan tempat kudus, harus mengajar orang-orang dan menasihati orang Israel agar tidak melanggar perintah yang ditetapkan untuk mereka, supaya tidak ada lagi murka atas umat Israel. Tapi apabila terjadi pelanggaran, akibat dari pelanggaran itu juga harus ditimpakan kepada para imam. Dan imam harus mempersembahkan korban bagi dirinya dan bagi umat yang dipimpinnya sebagai tanggung jawab keimamannya, supaya relasi antara Israel dengan Tuhan bisa dipulihkan dan mereka bisa mendekat kepada Tuhan lagi, supaya bangsa Israel jangan lagi tertimpa murka Tuhan. Dari bagian ini kita bisa belajar betapa besarnya anugerah Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga ia memilih dan memberikan imam sebagai orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani umat Israel datang kepada Tuhan. Imam menjadi pengantara ketika orang berdosa mau bertemu dengan Tuhan yang kudus. Imam yang bertugas melayani umat Israel yang akan berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Dengan demikian, keberadaan para imam di tengah umat Israel adalah penting, terutama imam besar. Setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi dirinya sendiri dan seluruh umat Israel. Jelas bahwa sistem keimaman yang ditegakkan Tuhan di tengah bangsa Israel ini merupakan anugerah Tuhan yang menjembatani hubungan antara Tuhan dengan umat manusia, sehingga manusia bisa berelasi dan mendekat kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, sistem tersebut mencapai penggenapan penuh dalam diri Yesus. Yesus adalah imam besar agung kita yang melebihi imam besar Harun yang paling agung dalam sejarah keagamaan Yahudi. Yesus sudah menjadi imam besar dan mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Pengorbanan Yesus yang sempurna ini adalah menebus dosa-dosa kita sehingga kita bisa memiliki relasi dan mendekat kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, sesudah mempersembahkan korban yang sempurna sebagai imam besar, Yesus juga menjadi pengantara bagi kita yang senantiasa berdoa syafaat bagi kita. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita yang agung, yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, membawa kita mendekat kepada Tuhan, bahkan senantiasa berdoa syafaat untuk kita. Saat ini, adakah di antara kita yang sedang merasa begitu berdosa, tidak bisa mengampuni diri sendiri dan ingin menjauh dari Tuhan? Adakah yang sedang menghadapi pencobaan yang berat, yang sedang berada dalam kesulitan yang tidak terselesaikan, atau kesedihan yang tidak terkatakan? Adakah di antara kita yang sudah kehilangan pegangan untuk berharap dan menatap masa depan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Yesus Kristus, imam besar agung, yang bisa mengampuni dosa-dosa kita dan selalu berdoa syafaat bagi kita. Sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan kita, mendekatlah dan berdoalah kepadanya. Dia akan menjadi pembela kita, dia yang akan membereskan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau sudah memberikan Yesus Kristus mati menebus dosa-dosa kami, menjadi pengantara agung antara kami dengan Engkau. Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kami bukan hanya menjadi penebus bagi dosa-dosa kami, tapi senantiasa berdoa, menjadi pembela bagi kami dalam setiap keadaan kami. Karena itu apapun pergumulan kami hari ini, kami ingin menyerahkan semuanya kepada Engkau. Dan kami ingin menjalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi pendamping kami, yang menjadi imam besar kami dalam setiap situasi hidup kami. Kalau ada di antara kami saat ini sedang bermasalah dengan relasi, bermasalah dengan keuangan, bermasalah dengan sakit penyakit, bermasalah dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan studi, ataupun apapun juga, kami ingin menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kami ingin membawanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, sucikan diri kami, layakkan setiap kami untuk boleh mendekat kepadamu, membawa setiap beban pergumulan kami di kaki salib-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, sertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.